بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menginjak Ramadan ke berapa? Ke-16 ya. 16. Dan semoga selama kita berpuasa 16 hari ini Allah menerima puasa kita. Amin ya Allah. Tema kali ini kita bahas tentang dua waktu istimewa. Dan juga apa saja amalan-amalan di bulan puasa atau bulan Ramadan. Waktu istimewa yang pertama yaitu waktu sahar. Waktu sahar ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ketiga, dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Nah, kita bahas ujung ayatnya dulu. Yaitu ujung ayatnya wal-mustaghfirina bil ashar. Bil ashar ini atau al-ashar ini adalah waktu sahar. Aktivitasnya disebut waktu sahur. Makanya sebelum kita sebelum subuh di bulan puasa ada namanya sahur. Nah sekarang nih, waktu sahur ini sesudah subuh atau sebelum subuh? Sebelum subuh. Makanya waktu sahur ini dinamakan waktu sahur. Jamaknya itu ashar yang barusan ayat yang dijelaskan. Nah, di waktu istimewa ini ada apa? Ada suatu suatu kegiatan, suatu amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yaitu apa? Berdoa. Pada jam berapa atau pada menit berapa sih waktu sahur ini? 10 atau 15 menit sebelum subuh. Terus apa kegiatan utamanya? Atau apa amalan utamanya? Amalan utamanya itu lihat ayat sebelumnya. Wal mustaghfirin. Istighfar. Astagfirullah, itu istighfar, bukan istighfar kayak gitu. Tapi astagfirullahaladzim. Nah sekarang pertanyaannya berapa kita harus melafazkan atau mengucapkan istighfar? Ada di hadis Rasulullah SAW di riwayat Sahih Muslim yang artinya gini. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, bertobatlah dan beristighfarlah kalian. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Jadi udah ketahuan nih. Jadi kita beristighfar di waktu sahur itu berapa? 100 kali.
aduh, misalkan agak berat sedikit, ada lagi satu lagi hadis riwayat Bukhari, semuanya sahih ya. Yang tadi Muslim sahih, yang Bukhari juga sahih. Karena penting, karena hadis itu dibagi 3, sahih, hasan, dhaif. Nah, yang paling tinggi itu sahih, atau hadis yang benar-benar dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana di hadis yang kedua? Di hadis yang kedua bahkan diawalinya dengan Wallahi, atau demi Allah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, demi Allah, aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehari 70 kali. Nah, berarti ada 2 nih. Bisa 100, bisa 70. Yang bagus yang mana? Semuanya bagus. Yang kurang bagus itu yang tidak melaksanakan, kurang bagus. Karena ini di bulan suci Ramadan itu kita itu diberikan suatu hidayah oleh Allah. Kenapa diberikan suatu hidayah oleh Allah? Karena kalau di bulan biasa kita jarang melaksanakan sahur. Tapi di bulan Ramadan mau tidak mau kita harus sahur. Makanya, nah ada peluang untuk kita memaksimalkan waktu sahur ini. Yaitu yang paling utama dengan istri. Bisa 100, bisa 70, bahkan bisa 170. Disatuin semuanya. Nah, ini waktu yang sangat istimewa, yang bahkan Al-Quran yang menyebutkannya. Diperkuat lagi oleh Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil asharikum yastaghfirun, yaitu mereka yang beristighfar di waktu sahur. Nah, kedua surat ini telah menjelaskan bahwa di waktu sahur itu memang sangat-sangat istimewa untuk kita memohon ampun dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dibarengi dengan ibadah yang lain. Misal dibarengi dengan tahajud terlebih dahulu, sholat taubat dulu, sholat hajat dulu, baru kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini waktu istimewa yang pertama. Waktu istimewa yang kedua itu ketika kita menjelang berbuka puasa. Sama di waktu ini juga. Ketika menjelang puasa itu, doa sulit tertolak karena dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kalian menunggu waktu buka, itu barengi dengan doa. Apalagi pas masuk waktu buka. Bagaimana? Zahabat zamanu wa talatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Berdoa dulu sama Allah, baru berbuka. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Kenapa hanya ada di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan segala amalan kita, segala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rugi jika kita tidak memaksimalkannya dengan ibadah.
Terus bagaimana dengan setelah subuhnya sampai berbukanya? Nah, ini pembahasan atau tema yang selanjutnya, yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan. Kan yang tadi waktu istimewa ya. Yang pertama ada di waktu sahar, 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Yang kedua ada di waktu berbuka, yaitu kita memperbanyak doa. Nah, sekarang kita bahas amalan-amalannya dalam artian menjalani ibadah puasa. Amalan-amalan yang paling utama itu masih sama, ada di surat Ali Imran surat ketiga ayat 17. Yang awalnya kan kita bahas di akhir ayatnya. Sekarang kita bahas awal ayatnya. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina. Satu, as-sabirina, sabar. Bukankah kita berpuasa itu dituntut atau diajarkan untuk bersabar? Apa buktinya? Selama dari subuh sampai maghrib kita menahan haus, menahan lapar. Selebihnya dari itu menahan amarah, menahan nafsu, syahwat banyak. Berarti kita harus sabar. Lapar, ya Allah, sabar. Terus sabar. Benar ya? As-sabirina, sabar. Yang kedua, was-sadiqina, sidik, yaitu jujur, berkata baik. Jadi selama kita berpuasa itu perkataan dijaga, perilaku dijaga, jujur dalam perbuatan, jujur dalam ucapan, ya. Kan suka ada nih bohong, batal, akhirnya sebetulnya nggak batal, tapi mengurangi pahala. Rugi. Ya. Kalau dilihat misalkan kayak ini, bohong cuma segitu, gak mungkin jadi batal, gak mungkin jadi dosa. Atau perkataan begini, pernah dengar nggak? Berbohong demi kebaikan, pernah dengar nggak? Kayak gitu. Itu berbohong demi kebaikan kayak gimana gitu? Kan bohong itu suatu hal yang jelek. Nah itu. Jadi wasodiqin, amalan yang kedua itu jujur atau berperilaku yang benar. Yang ketiga apa tadi? Wal qanitina itu apa? Taat dan khusyuk dalam ibadah atau dalam sholat. Berarti amalan kita saat puasa itu sholat. Maksudnya sholat jangan sampai ditinggalkan. Percuma kita menahan haus, menahan lapar, menahan amarah. Terus tadi yang kedua berkata baik, berkata jujur, tapi tidak sholat. Percuma puasanya. Apalagi meninggalkan sholat wajib. Masih ingat dosanya seperti apa? Dosanya melebihi membunuh, melebihi zina, melebihi berbohong, melebihi mencuri. Sekarang logikanya gini,
Kita mencuri mau nggak? Enggak kan? Karena takut di penjara, takut dosa. Tapi meninggalkan sholat seperti hal yang mudah. Kan nggak logika. Padahal meninggalkan sholat melebihi hal tersebut. Ya. Alhamdulillah tidak meninggalkan, berarti tinggal khusyuknya. Khusyuk dalam ibadah, khususnya sholat. Dan yang terakhir yaitu wal munfiqin. Wal munfiqin itu apa? Berinfak. Sedekah. Aduh, gak punya uang. Sedekah itu bukan hanya uang, bukan. Tersenyum, sedekah. Berbuat baik, sedekah. Ya. Jadi jangan punya pikiran, waduh, amalan yang keempat agak susah nih. Soalnya infak, sedangkan saya nggak punya uang. Enggak, bukan seperti itu ya. Bisa oleh hal yang lain. Ya, jadi yang terakhir itu yang keempat itu wal munfiqin, berinfak, sedekah. Bahkan kalau bisa kita berinfak sedekah amal jariah. Karena amal jariah itu luar biasa. Ketika kita melaksanakan amal jariah, walaupun dengan uang yang lumayan kecil, tapi ketika kita pas amal jariah, contoh gini, misalkan punya uang 5.000, disedekahkan atau niat membantu kepada masjid terdekat, karena kalau pakai misalnya, ternyata uang 5.000 tersebut bisa membantu membeli sejadah buat masjid. Dipakailah sejadah tersebut untuk ibadah. Nah, walaupun kita sudah mati, itu si amal jariahnya masih mengalir ke kita. Dengan uang berapa? 5.000. Gitu ya. Jadi kalau bisa berinfak amal jariah, sempatkan. Ya, sempatkan. Karena luar biasa pahala dan hasil hidup kita. Itu ya. Jadi yang terakhir itu wal munfiqin, berinfak. Kita simpulkan 2 waktu istimewa. Pertama, waktu sahur 10 menit sampai 15 menit sebelum subuh. Amalan yang paling utamanya istighfar. Mau itu 100, mau itu 70, boleh. Waktu istimewa yang kedua, menjelang berbuka puasa atau saat berbuka puasa. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan di bulan Ramadannya yang 4 tadi, as-sabirina, sabar, was-shadiqina, berkata baik atau berbuat jujur, wal qanitina, khusyuk taat dalam ibadah. Yang terakhir wal munfiqina, berinfak. Jadi semoga kultum hari ini bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakan semua pedoman dan semua petunjuk dari Allah dan Rasulullah, dan semoga kita senantiasa ada dalam dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awzina bil ilmi wa zayyina bil hikmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna ya rabbi fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa afiyah wal muslimin. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam